Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rognon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perang Uhud. Topik kali ini sangat menarik karena ini adalah perang lanjutan dari perang Badar. Umat Islam awalnya menang, namun akhirnya kalah. Bahkan Rasulullah SAW terluka dan nyaris terbunuh karena hanya dikawal 2 sahabat di tengah serangan ribuan orang kafir. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana Sayyidina Muhammad SAW akhirnya bisa selamat? Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebagaimana ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiyur Rahman disebutkan bahwa perang Uhud terjadi sehari lamanya mulai Sabtu pagi 7 Syawal tahun 3 Hijriah, tidak lama setelah perang Badar. Perang ini terjadi karena didasari oleh dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahannya dalam perang Badar, yang meninggalkan luka mendalam. Banyak tokoh utama Quraisy terbunuh seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, serta Umayyah bin Khalaf. Kekalahan ini dianggap sebagai aib besar yang harus dibalas demi menjaga kehormatan dan dominasi Quraisy di Jazirah Arabia. Maka kaum kafir Quraisy menggalang kekuatan. Abu Sufyan bin Harb tampil sebagai pemimpinnya menggantikan Abu Jahal yang tewas dalam perang Badar. Abu Sufyan termasuk menyimpan dendam membara pada umat Islam, apalagi mertuanya, Utbah bin Rabi'ah, terbunuh dalam perang Badar, dibunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam duel maut. Begitu juga putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, dan putra Umayyah, yakni Sufyan bin Umayyah. Dengan penuh amarah menyimpan dendam, mereka menggalang kekuatan untuk membalas dendam atas kematian para tokoh kafir Quraisy. Setelah 1 tahun 13 hari, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Amarah dendam kaum kafir Quraisy akhirnya berhasil menciptakan kekuatan 3.000 pasukan, 3 kali lipat dari kekuatan pasukan perang Badar. Pasukan tempurnya dilengkapi 700 baju besi, ribuan pedang dan anak panah, serta perbekalan perang lainnya yang diangkut sekitar 3.000 unta. Tak hanya itu, pasukan kafir Quraisy juga dilengkapi 200 pasukan berkuda dipimpin Khalid bin Walid. Putra Abu Jahal, Ikrimah, membantu Khalid bin Walid dalam memimpin pasukan berkudanya. Mereka berangkat dengan kekuatan penuh ke arah utara menuju Madinah yang jaraknya sekitar 450 km di bawah pimpinan langsung Abu Sufyan bin Harb. Rencana penyerangan kaum kafir Quraisy ini akhirnya bocor karena paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, yang masih tinggal di Mekah, terus memata-matai setiap gerakan kaum kafir Quraisy dan melaporkan lewat surat dikirim kepada Rasulullah SAW. Setelah menerima surat dari Abbas, Madinah langsung siaga 1. Para sahabat dari golongan Ansor seperti Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah pun selalu mengawal Rasulullah kemanapun beliau pergi. Daerah perbatasan Madinah pun terus dijaga. Kondisi Madinah kala itu benar-benar genting dan mencekam, menyusul rencana penyerangan pasukan berkekuatan 3.000 orang. Apalagi semakin lama, derap langkah pasukan kafir Quraisy semakin dekat. Tim mata-mata yang dikirim kaum muslimin terus memberikan laporan setiap gerakan pasukan musuh. Dilaporkan bahwa pasukan kafir Quraisy bergerak melalui jalur utama ke arah Madinah. Namun setelah dekat, pasukan musuh tidak berani langsung menyerang Madinah, tetapi memutar mengambil posisi di utara Madinah, tepatnya di kaki Gunung Uhud, yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 km dari Madinah. Mereka menghindari perang dalam kota karena dinilai sangat berbahaya, mengingat mereka tidak menguasai medan. Lagian, setiap rumah di Madinah akan menjadi benteng bagi kaum muslimin untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Selain itu, anak-anak dan wanitanya akan bisa terlibat dan menjadi kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin. Maka mereka memilih memancing umat Islam berperang di luar. Apalagi kaum kafir Quraisy beranggapan pasukan berkudanya akan lebih leluasa mengobrak-ngabrik pasukan muslimin bila perang dilakukan di medan terbuka. Sementara suasana di dalam kota Madinah sendiri terlihat tegang, mengetahui kedatangan pasukan musuh dalam jumlah besar, 3 kali lipat dari kekuatan perang Badar.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah menghadapi musuh. Dalam musyawarah itu, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan tidak keluar dari Madinah. Beliau menghendaki memancing pasukan musuh untuk masuk dan berperang di dalam kota. Namun sejumlah sahabat dengan penuh keberanian menghendaki keluar menghadapi musuh di luar Madinah dengan berbagai macam pertimbangan. Rasulullah pun mengikuti pendapat mayoritas. Beliau memutuskan keluar dan bertempur di medan terbuka. Betapa bijaknya Rasulullah SAW. Rasulullah menggalang kekuatan penuh. Namun kaum Yahudi ternyata masih enggan membantu, padahal musuh sudah di depan mata. Untungnya, kekuatan Muslim mendapat suntikan tambahan pasukan dari orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga jumlah kekuatan pasukan Islam kala itu mencapai sekitar 1.000 orang. Jumlah itu masih kalah jauh dibanding kekuatan musuh yang akan dihadapi. Dari 1.000 pasukan Muslim itu, sebanyak 100 orang mengenakan baju besi dan 50 orang lainnya mengendari kuda. Di bawah pimpinan langsung Rasulullah, pasukan Muslim bergerak keluar menuju Uhud. Sementara kepemimpinan Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk menjadi imam sholat selama Nabi dan pasukan keluar melawan kaum kafir Quraisy. Pasukan Muslim bergerak menuju utara Madinah, mendekati musuh yang sudah menunggu di lereng Gunung Uhud. Namun sesampai di daerah As-Saykhani, Rasulullah menghentikan langkah pasukannya untuk menginspeksi pasukan Muslim yang ikut berperang. Dalam inspeksi itu, Rasulullah menolak keikutsertaan prajurit berusia muda belia. Beliau meminta mereka kembali ke Madinah. Di antara yang ditolak dan dipulangkan karena usianya masih muda adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, Usama bin Zaid, Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Arqam. Pemulangan prajurit belia itu tentu semakin mengurangi kekuatan pasukan Muslim yang jumlahnya sudah sedikit dibanding pasukan musuh. Namun dengan gagah berani tanpa mengenal rasa takut, pasukan Muslim tetap bergerak maju dengan keimanan tinggi. Derap langkah mereka terus bergerak hingga tiba di lokasi menjelang petang dan bermalam tidak jauh dari pasukan musuh. Kenangan kemenangan Perang Badar menguatkan keimanan pasukan Muslim. Mereka tetap berani dan yakin mampu melawan pasukan musuh meski jumlah mereka jauh dibanding pasukan musuh 1.000 melawan 3.000 pasukan. Namun di tengah keyakinan tinggi tersebut, di saat sebelum fajar menyingsing, jelang sholat subuh, terjadi aksi pengkhianatan di tubuh tentara Muslim. Padahal musuh sudah makin dekat dan sudah kelihatan di depan mata. Tiba-tiba tokoh munafik Abdullah bin Ubay yang berada di barisan Muslim membelot, mengajak pasukan Muslim kembali ke Madinah. Aksi pembelotan kaum munafik itu tentu menghancurkan kekuatan pasukan Muslim yang sudah siap-siap menghadapi musuh di depan mata. Tidak main-main, jumlah pasukan yang membelot tercatat sebanyak 300 orang, sehingga kekuatan Muslim berkurang hingga tinggal 700 orang. Kontan aksi pengkhianatan itu membuyarkan semuanya. Mental pasukan Muslim pun langsung jatuh. Dan itulah niat busuk kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay, sehingga kaum kafir Quraisy semakin mudah mengalahkan pasukan Muslim. Sejumlah sahabat Nabi tentu was-was, apalagi sebagian besar dari 700 pasukan tersisa pun terpengaruh ingin kembali ke Madinah, karena tidak mungkin menghadapi 3.000 pasukan musuh yang dilengkapi peralatan lengkap tersebut. Aksi pembelotan di detik-detik terakhir peperangan itu tentu bukan hal remeh. Apalagi sosok pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bukan orang biasa. Dia merupakan salah satu tokoh Madinah dari suku Khazraj yang masih punya pengaruh. Dan terbukti pasukan Muslim tersisa dari Bani Harisa asal suku Aus dan juga dari Bani Salimah asal suku Khazraj mulai goyah. Melihat situasi genting seperti itu, Rasulullah langsung bersikap, meyakinkan pasukannya yang hanya tersisa 700 orang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati mereka untuk melanjutkan jihad fisabilillah. Disinilah kehebatan Rasulullah. Dengan jumlah pasukan yang sedikit itu, Rasulullah menyusun strategi menghadapi musuh yang sudah jelas-jelas di depan mata. Rasulullah memutar otak karena melihat pihak musuh sudah lebih dulu mengatur strategi, mengambil posisi sangat strategis membelakangi Gunung Uhud.
sehingga keberadaan Gunung Uhud berfungsi menjadi benteng mereka dari serangan dari belakang. Tahu posisi seperti itu, Rasulullah memimpin pasukannya memutar ke arah barat menuju kaki bukit Gunung Uhud tanpa harus melewati pasukan musuh yang sudah di depan mata. Di tempat tersebut, Rasulullah mengatur strategi, termasuk membentuk detasmen khusus beranggotakan 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dari golongan Ansor. Mereka diperintah Rasulullah naik ke atas bukit sebelah selatan Wadi Qonat. Pasukan ini diperintah melindungi pasukan muslim dari atas bukit dan tidak diperbolehkan pindah apapun kondisinya, baik menang ataupun kalah sebelum ada perintah lagi dari Rasulullah SAW. Sementara sisa pasukan lainnya dibagi 3 kelompok, yakni sayap kanan dikomandani Munzir bin Amr dan sayap kiri di bawah komandan Jubair bin Awam, serta satu pasukan di bawah pimpinan Miqdad bin Aswad. Di barisan depan pasukan dipilih sejumlah sahabat pemberani tanpa tanding yang selama ini dikenal tak terkalahkan, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah membagi tugas masing-masing. Pasukan pimpinan Zubair bin Awam bertugas menghalau pasukan berkuda kafir Quraisy pimpinan Khalid bin Walid, sementara sayap kanan menyerang dari arah yang berbeda. Mereka bisa leluasa melakukan serangan tanpa takut adanya serangan dari belakang, mengingat punggung pasukan sayap kanan terlindungi ketinggian bukit Uhud. Sedangkan pasukan sayap kiri terlindungi tebing yang ada di lokasi tersebut. Hal itu karena kehebatan Rasulullah dalam memilih posisi yang sangat strategis meski pasukan musuh lebih dulu datang. Kedua pasukan sudah saling berhadap-hadapan pada hari Sabtu pagi 7 Syawal 3 Hijriah. Situasi saat itu sangat menegangkan. Pasukan musuh berkekuatan 3.000 orang sudah berancang-ancang memulai serangan di bawah komando Abu Sofyan yang berada di tengah-tengah mereka. Khalid bin Walid juga sudah siap memimpin pasukan berkudanya, sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal juga sudah siap-siap memimpin pasukan kavalerinya. Begitu juga dengan Sofyan bin Umayyah yang menyimpan dendam membara juga telah siap mengarahkan pasukan infanterinya. Di sisi lain, pasukan pemanah pimpinan Abdullah bin Abu Rabi'ah juga sudah siap pada posisinya. Di barisan musuh juga tampak istri pemimpin kafir Quraisy Abu Sofyan, Hindun bin Utbah, yang ikut dengan membawa dendam ingin membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, karena telah membunuh ayahnya di perang Badar. Dan tidak lama, perang pun meletus. Perang pecah pertama kali dipicu aksi provokasi yang dilakukan kubu Quraisy. Salah satu penunggang kuda dari Quraisy, Tolha bin Abu Tolha, yang selama ini dikenal pemberani menyulut bara peperangan dengan maju membawa bendera menantang duel kaum muslimin. Tantangan itu langsung disambut Jubair bin Awam dari kubu muslim, dengan langsung melompat layaknya seekor singa, menerjang maju dan menebas pedangnya pada Tolha. Tolha pun gelagapan mendapati serangan yang begitu cepatnya dari Jubair hingga tidak sempat menghindar. Tolha pun jatuh tertusuk dan tewas seketika. Kubu Quraisy tidak terima, perang pun tak terelakkan. Pasukan Quraisy bak kesetan menyerang pasukan muslim. Ratusan anak panah dilesatkan silih berganti, disusul suara pedang yang nyaring terdengar beradu antara kedua belah pihak. Tanpa rasa takut sedikit pun, pasukan muslim membahas setiap serangan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Pekikan Allahu Akbar terus menggema di seluruh arena pertempuran, pertanda pasukan muslim siap menghabisi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serangan demi serangan kaum kafir Quraisy bisa dengan mudah dipatahkan. Barisan pertahanan pasukan muslim benar-benar kokoh, bak menjelma sebagai benteng kokoh yang sulit ditembus musuh. Bahkan tidak sedikit pasukan muslim yang sudah kena sabetan pedang dan anak panah menancap di punggungnya masih melakukan perlawanan. Sehingga pihak musuh yang berkekuatan raksasa 3.000 pasukan tersebut kesulitan menghadapi pasukan muslim yang hanya berjumlah 700 orang. Setiap kali mencoba menyerang pasukan muslim dari belakang, mereka gagal karena dihadang ratusan anak panah yang dilesatkan pasukan pemanah muslim dari atas bukit. Mau menyerang dari samping kiri juga tidak bisa karena ada tebing gunung tinggi. Begitu juga di belakang pasukan muslim terjaga oleh bukit tinggi. Demikian hebatnya strategi yang dibuat Rasulullah. Maka musuh mau tidak mau harus menyerang berhadap-hadapan dari depan.
Sementara di barisan depan, pasukan muslim sendiri berjejer tokoh-tokoh pemberani tak terkalahkan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Dujana, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam yang terus mengamuk membabat siapapun yang menghadang. Bahkan Hamzah sudah tidak terhitung lagi menjatuhkan korbannya karena terus mengamuk bagaikan singa yang sedang lapar. Sepak terjang Hamzah terus diamati Hindun bin Utbah yang sejak awal menyimpan dendam. Namun Hindun tidak bisa berbuat apa-apa meski sudah mengirim budaknya Wahsy bin Harb yang khusus disuruh membunuh Hamzah. Pasukan kafir Quraisy yang dikerahkan dalam jumlah besar itu justru kalah menghadapi pasukan muslim yang hanya berjumlah sedikit. Bahkan mereka harus lari tunggang langgang menyelamatkan diri, termasuk Hindun karena tidak mau mati konyol. Seluruh harta benda dan perbekalan pasukan kafir Quraisy ditinggal demi bisa selamat. Pasukan muslim pun senang dan merasa menang, mengulang kemenangan yang sama dalam perang Badar lalu. Hampir semua pasukan muslim larut dalam kemenangan itu dan berebut harta benda yang ditinggalkan musuh, tak terkecuali juga pasukan pemanah di atas bukit. Pasukan pemanah di atas bukit yang menjadi tulang punggung penjaga pasukan muslim di bawah merasa sudah menang dan aman. Mereka pun tertarik turun ikut mengambil bagian harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Begitu mau turun, komandan pasukan pemanah Abdullah bin Zubair mencegahnya agar tetap tinggal di atas bukit sesuai instruksi Rasulullah. Sebagian pasukan mengurungkan niatnya, tetapi sebagian lagi tetap turun karena merasa sudah menang. Maka tarik ulur di antara pasukan pemanah yang beranggotakan 50 orang yang rata-rata dari golongan Ansor ini pun terjadi. Hingga terdengar teriakan, harta rampasan, rekan-rekan, kalian sudah menang, apalagi yang kalian tunggu. Spontan teriakan itu langsung diikuti dengan gerakan turun dari bukit. Dengan demikian, penjaga punggung pasukan muslim ini kosong. Sebagian besar pasukan berjumlah 40 pasukan memilih berlari turun, sehingga tinggal dijaga 10 orang termasuk komandan pasukan Abdullah bin Zubair yang tetap mempertahankan amanat instruksi Rasulullah SAW. Kesempatan itu ternyata dibaca pihak musuh dari kejauhan. Di bawah komando Khalid bin Walid, pasukan musuh khususnya pasukan berkuda yang awalnya sudah kocar-kacir melarikan diri itu mengambil jalan memutar bukit menyerang pasukan muslim yang tinggal 10 orang itu dari belakang. Serangan mendadak itu tentu membuat gelagapan pasukan muslim. Abdullah bin Zubair dan anak buahnya melakukan perlawanan, tetapi upayanya sia-sia menghadapi gempuran serangan dalam jumlah besar itu. Satu persatu pasukan pemanah muslim tewas di tangan kaum kafir Quraisy. Benteng pertahanan belakang pasukan muslim pun jebol. Serangan pasukan Quraisy dari belakang itu terus berlanjut hingga benteng pertahanan belakang pasukan muslim benar-benar jebol. Pasukan kafir Quraisy membalikkan keadaan yang awalnya kalah menjadi menang. Pasukan muslim pun terus dibabat habis hingga membuat kocar-kacir. Kondisi ini disadari pasukan kafir Quraisy yang ada di depan. Mereka yang awalnya melarikan diri kemudian berbalik arah menyerang pasukan muslim dari arah depan. Sehingga pasukan muslim terjebak diserang dari dua arah. Barisan depan pasukan muslim pun kewalahan, apalagi sudah tidak diperkuat lagi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tewas sebelumnya. Hamzah bin Abdul Muthalib sendiri tewas di awal-awal di tangan budak Hindun Wahsy bin Harb. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sejak awal sepak terjang Hamzah sangat ditakuti pasukan kafir Quraisy karena paman Nabi tersebut menjelma bak seperti singa yang sedang lapar membabat habis setiap musuh yang menghadang. Namun begitu, nasib Hamzah dalam bahaya karena terus diintai budak Wahsy yang terus bersembunyi di balik batu dengan membawa tombak. Nah, begitu Hamzah lengah, Wahsy yang mendapat iming-iming hadiah merdeka bila bisa membunuh Hamzah langsung melancarkan serangan. Lemparan tombak Wahsy sangat keras mengenai perut bagian bawah Hamzah hingga tembus selangkangnya. Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an itu pun terjungkal jatuh ke tangan dan akhirnya tewas di tempat. Kabar kematian Hamzah itu tentu membuat Hindun yang sudah lama dendam itu pun kegirangan. Salah satu riwayat menyebutkan, Hindun pun dengan sadis membelah dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya dan dimakan untuk melampiaskan sakit hatinya pada Hamzah yang telah membunuh bapaknya dalam perang Badar.
Tak hanya hati, hidung dan telinga, bahkan kemaluannya juga dipotong untuk melampiaskan dendam kesumat mereka pada paman Rasulullah tersebut. Ya begitulah, pasukan Islam terjepit, banyak di antara mereka hilang kendali, tak sedikit juga yang lari menyelamatkan diri ke atas gunung, juga lari pulang ke Madinah. Namun sebagian besar masih tetap istiqomah, melakukan perlawanan meski dalam kondisi terjepit. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dujana, dan Ali bin Abi Thalib yang bertempur di barisan depan pun mulai kepikiran keselamatan Rasulullah. Mereka serentak merangsek ke bagian belakang untuk mencari dan melindungi utusan Allah tersebut. Sementara kondisi Rasulullah sendiri hanya dilindungi 9 sahabat, 7 diantaranya dari kaum Ansor, dan 2 lainnya dari kaum Muhajirin menghadapi gempuran serangan membabi buta dari ratusan, bahkan ribuan kaum kafir Quraisy. Serangan semakin keras seiring banyaknya pasukan musuh mengetahui keberadaan Sayyidina Muhammad SAW. Musuh memusatkan serangan pada diri Rasulullah. Mereka sangat garang ingin segera membunuh Rasulullah. Karuan, 9 sahabat Nabi yang menjaga tersebut semakin kewalahan menghadapi serangan demi serangan yang membabi buta. Namun para sahabat Nabi itu tetap tegar menjaga keselamatan Rasulullah, meski akhirnya satu persatu dari kalangan Ansor gugur syahid, termasuk yang tewas terakhir adalah Umar bin Yazid. Setelah Umar tewas, Rasulullah tinggal hanya bersama 2 sahabat dari kalangan Muhajirin, yakni Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang mencari keberadaan Rasulullah masih terjebak di barisan depan sehingga tidak bisa ikut melindungi Rasulullah yang sedang dalam kondisi terjepit dan kritis tersebut. Kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyerangan terhadap diri Rasulullah. Bagi mereka, ini kesempatan emas untuk bisa membunuh Rasulullah yang sudah lama dinantikan. Namun 2 sahabat Nabi, Tolha dan Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil menangkal setiap serangan yang terus dilancarkan kaum musyrikin. Bahkan berkali-kali Tolha melindungi tubuh Rasulullah dari sabetan pedang dan merelakan punggungnya menjadi tameng perisai bagi tubuh Rasulullah setiap kali ada anak panah yang dilesatkan musuh ke arah beliau. Hingga punggung Tolha dipenuhi anak panah yang menancap demi melindungi Rasulullah. Jarinya juga putus oleh sabetan pedang musuh. Namun Tolha tetap tidak bergeming untuk terus bisa melindungi Rasulullah. Betapa mulia dan hebatnya Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Berbagai sabetan pedang dan panah yang terus dilancarkan, yang terus gagal bisa membunuh Rasulullah, rupanya membuat kaum kafir Quraisy semakin kesal. Maka salah satu dari mereka, yakni Utbah bin Abi Waqqas, melempari batu hingga mengenai lambung dan gigi seri yang dekat dengan gigi taring bagian kanan bawah beliau. Lemparan batu itu membuat gigi seri beliau patah. Darah pun mengucur deras. Tak hanya itu, lemparan batu itu juga mengenai pelipis kening beliau hingga berdarah. Tak puas di situ, kaum kafir Quraisy masih menyerang beliau lagi. Salah satu dari penunggang kuda Quraisy, Abdullah bin Qami'ah, dengan beringas menebaskan pedangnya pada Rasulullah dengan sangat keras. Untungnya sabetan pedang Ibnu Qami'ah itu mengenai baju besi beliau di bagian bahu. Meski begitu, sabetan pedang Ibnu Qami'ah sangat keras hingga Rasulullah kesakitan. Tidak berhenti di situ, Ibnu Qami'ah terus beringas menyabetkan pedangnya lagi pada tulang pipi beliau, hingga rantai pengikat topi besi beliau terlepas dan menancap di kening beliau. Darah pun kembali mengucur deras dari kening beliau. Benar-benar mencekam. Kondisi Rasulullah sangat kritis saat itu. Bagaimana tidak, Rasulullah saat itu hanya dilindungi 2 sahabat menghadapi gempuran musuh bertubi-tubi. Namun untungnya, tidak lama dari itu, para sahabat Nabi lainnya berdatangan ikut melindungi Rasulullah. Sahabat Nabi yang pertama datang adalah Abu Bakar As-Siddiq, disusul Abu Ubadah, Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Sahal bin Hunayf, Hatib bin Abu Balto'ah, juga sahabat lainnya, termasuk wanita muslim perkasa Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah, atau yang lebih dikenal sebagai Ummu Amarah. Wanita pemberani ini awalnya menjadi petugas medis bagi pasukan muslim, tetapi hatinya tergerak begitu melihat nyawa Rasulullah terancam. Spontan ia pun mengambil pedang yang tergeletak dan lari mengelilingi Rasulullah, menahan serangan kaum kafir Quraisy yang kesetanan itu.
Keperkasaan Ummu Ammaroh tidak kalah dengan Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam melindungi Rasulullah. Bahkan Ummu Ammaroh bak menjadi perisai hidup bagi Rasulullah hingga tubuhnya kena banyak sabetan pedang. Anak panah pun banyak menancap di tubuhnya demi melindungi Rasulullah SAW. Namun beliau tetap tegar menangkal setiap serangan yang diarahkan ke Rasulullah. Benar-benar wanita luar biasa. Tidak kalah dengan Ummu Ammaroh, Abu Dujana juga aktif melindungi Rasulullah, bahkan rela menghadang anak panah yang melesat ke arah Rasulullah dengan tubuhnya. Anak panah itu pun menancap di tubuhnya, namun Abu Dujana tetap tegar berdiri melindungi Rasulullah. Kehadiran para sahabat Nabi tersebut rupanya semakin membuat kaum kafir Quraisy semakin kalap dan kesetanan. Serbuan pasukan musuh terus dibalas dengan teriakan Allahu Akbar yang terus menggema di antara suara adu pedang dan lesatan anak panah. Itulah situasi perang Uhud saat itu. Rasulullah dan para sahabat yang terus terdesak mencoba naik bukit. Situasi semakin genting karena di tengah-tengah kondisi itu, Rasulullah justru terperosok jatuh ke dalam lubang yang dipasang musuh. Semua sahabat panik dan melindungi Rasulullah dengan cara masing-masing, termasuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab tercatat sebagai sahabat Nabi yang memiliki perawakan tubuh bersih dan tampan, hingga salah satu orang kafir Quraisy, Ibnu Qami'ah pun mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Maka tak ayal, Mus'ab yang memegang bendera panji umat Islam itu pun menjadi incaran pasukan kafir Quraisy yang sudah kesetanan ingin membunuh Rasulullah sejak awal. Mus'ab pun jadi sasaran hingga tewas mengenaskan setelah kena sabetan pedang Ibnu Qami'ah berkali-kali. Setelah berhasil membunuh Mus'ab, Ibnu Qami'ah pun berteriak bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Teriakan di tengah-tengah peperangan itu pun langsung membuat mental kaum muslimin yang tengah bertempur jatuh. Bahkan ada sebagian pasukan muslim lari menyelamatkan diri pulang ke Madinah. Disitulah isu kematian Sayyidina Muhammad SAW berasal. Padahal Rasulullah saat itu masih hidup, meski dalam kondisi kritis menghadapi serangan bertubi-tubi pasukan musuh. Lepas dari apapun, pasukan Quraisy yang merasa berada di atas angin semakin bersemangat menghabisi kaum muslimin yang tersisa untuk membalas dendam atas kekalahan perang Badar. Kaum muslimin pun semakin terdesak, begitu juga dengan Rasulullah. Namun Rasulullah yang berada di tengah-tengah pasukan kafir Quraisy yang mengamuk kesetanan itu akhirnya bisa keluar, menemui sebagian pasukan muslim berjumlah 30 orang yang tetap bertahan. Mental pasukan muslim yang awalnya sudah jatuh itu pun akhirnya bangkit bersemangat lagi begitu tahu kalau Rasulullah masih hidup. Mereka pun serentak langsung mengelilingi baginda Rasulullah untuk dilindungi dari serangan musuh yang terus membabi buta. Namun karena jumlah mereka hanya 30 orang, tidak sebanding dengan kekuatan musuh, maka mereka mau tidak mau harus memilih mundur, naik ke atas bukit. Rasulullah pun berlindung di balik bukit menghindari serangan musuh. Pasukan kafir Quraisy masih juga kesetanan untuk terus menghabisi kaum muslimin hingga pasukan muslim terus mundur ke atas bukit karena itu satu-satunya strategi untuk menahan serangan lawan, meski itu tidak mudah. Rasulullah sendiri saat melewati gundukan pasir yang tinggi pun kesulitan untuk naik, mengingat beliau mengenakan 2 lapis baju besi. Luka yang diderita beliau menyulitkan untuk bergerak, hingga akhirnya Talha bin Ubaidillah yang tubuhnya penuh luka, bahkan dipenuhi anak panah menancap, lalu berjongkok merelakan tubuhnya diinjak Sayyidina Muhammad sebagai pijakan untuk naik ke atas bukit. Di atas bukit itulah Rasulullah memegang komando pasukan muslim lagi, sehingga kekuatan muslim yang tersisa yang tercerai berai akibat serangan musuh yang membabi buta itu akhirnya bisa bersatu di atas bukit. Di atas bukit itulah kaum muslimin bertahan, sementara pasukan musuh pimpinan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid masih terus gencar melakukan serangan untuk menghabisi pasukan muslim. Mereka mencoba naik, namun setiap kali naik, pasukan muslim dipimpin Umar bin Khattab berhasil menyerang mereka dari atas, hingga mereka memilih turun lagi. Di atas bukit itu, pasukan muslim juga terus melesatkan anak panah dan selalu mengenai pihak lawan dan langsung tewas. Dan itu terjadi berulang-ulang, sehingga membuat kaum kafir Quraisy keder dan merinding untuk melanjutkan penyerangannya ke atas bukit. Disinilah terlihat kehebatan strategi Rasulullah mengalahkan kecerdikan pasukan musuh pimpinan Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Akhirnya pasukan kafir Quraisy memilih pulang ke Mekah.
tahu pasukan kafir kembali ke Mekah, Rasulullah langsung memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk terus membuntuti mereka dari belakang. Mengingat posisi tempat perang Uhud berada di utara Madinah, sehingga ada kemungkinan pasukan musuh menuju arah selatan pulang ke Mekah melewati kota Madinah sambil menghancurkan kota Madinah sebagai pelampiasan karena tidak mampu menyerang pasukan muslim lagi. Dan ternyata pasukan musuh terus ke selatan tidak melewati kota Madinah. Setelah dipastikan aman, Rasulullah dan umat Islam kemudian mencari para syuhada yang gugur di medan perang. Sesuai riwayat, jumlah pasukan muslim yang gugur tercatat ada sebanyak 70 orang. Sebagian besar, yakni sebanyak 65 orang berasal dari golongan Ansor. Sementara jumlah pasukan musuh yang tewas tercatat sebanyak 37 orang. Dan bila berkaca dalam peristiwa ini, pasukan Islam bukannya kalah dalam perang, karena tidak ada satupun pasukan muslim yang ditawan, juga tidak ada harta benda yang dirampas layaknya perang Badar dulu. Selain itu, setelah perang Uhud berakhir, ternyata pasukan kafir Quraisy di tengah perjalanan pulang ke Mekah, memutar balik ke Madinah untuk melakukan penyerangan kembali karena merasa belum menang. Umat Islam mendapat kabar itu langsung bergerak cepat dan keluar Madinah dipimpin langsung Rasulullah hingga ke daerah Hamra'ul Asyad, sejauh 8 mil dari Madinah untuk menyambut musuh. Dan ternyata pasukan kafir Quraisy keder, tidak berani dan memilih balik pulang ke Mekah. Jadi fakta ini menjadi bukti bahwa umat Islam tidak kalah telak. Namun perang Uhud bukan sekadar catatan tentang kalah dan menang, tetapi pelajaran ruhani yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan agar umat Islam belajar tentang ketaatan, kepemimpinan, kesabaran, dan makna sejati kemenangan. Hikmah ketaatannya, pasukan muslim bisa dengan mudah menang atas musuh meski kekuatannya jauh lebih sedikit. Tetapi begitu perintah Rasulullah dilanggar, keadaan pun berbalik. Perang Uhud mengajarkan bahwa satu pelanggaran kecil terhadap amanah dapat meruntuhkan bangunan besar perjuangan. Dan di saat sebagian pasukan tercerai-berai, Rasulullah tidak lari, tidak goyah, dan tidak meninggalkan medan perang. Bahkan ketika gigi beliau patah dan wajahnya berdarah, beliau tetap tegar menghadapi musuh. Perang Uhud mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah keteguhan di saat krisis, bukan sorak-sorai di saat sukses. Perang Uhud juga memberikan hikmah karena mampu menyingkap tabir hati siapa yang ikhlas dan yang rapuh. Perang Uhud mengajarkan bahwa nilai hidup tidak diukur oleh lamanya usia, tetapi oleh kualitas pengorbanan. Jadi, peristiwa Perang Uhud memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Kemenangan sejati sebenarnya adalah keteguhan iman. Kekalahan sementara bisa menjadi kemenangan abadi. Dan umat Islam dibesarkan oleh ujian, bukan dimanja oleh kemenangan. Perang Uhud bukan kisah kekalahan umat Islam, melainkan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk jiwa mereka. Demikian kisahnya, dan bagaimana kisah selanjutnya, juga bagaimana nasib umat Islam selanjutnya, termasuk kisah perang-perang selanjutnya seperti perang Khandaq, Khaybar, dan peristiwa lain, insya Allah akan kita bahas di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.